Hasil sidang mediasi tadi, Bang. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Mediasi pagi siang ini ya, kita kan sebenarnya tidak mengetahui kapan ini mediasi. Karena sesuai jadwal yang telah ditetapkan 2 minggu lalu, kan minggu lalu kita mediasi, ternyata tidak jelas hasilnya. Sehingga hari ini kami mencoba saja datang sekaligus meninjau kasus pidananya. Ternyata ada mediasi, ya sudah kita datang mediasi, kita hadir mediasinya, dan mediasinya cukup alotnya karena tidak terarah. Kenapa kami katakan begitu? Karena terjadi perdebatan yang nggak jelas. Mediasi itu adalah untuk mencari solusi yang terbaik, untuk jika bisa ada menuju perdamaian. Ternyata tadi terjadi perdebatan sehingga pembahasan mediasi itu tidak ada titik temu dan dinyatakan gagal mediasinya. Itu mungkin teman-teman. Ya, jadi tadi itu ya, saya sangat kecewa sekali. Saya emosi tadi lihat kuasa hukumnya nih kita. Ini pengadilan, ini bukan kafe atau warung kopi. Ya, jadi artinya seorang kuasa hukum harus bisa menjaga kliennya bahwa kita ini sedang berada di pengadilan. Dalam suatu mediasi itu dipimpin oleh hakim mediator ya. Dia ada di tengah. Dia akan silakan kepada penggugat dulu ngomong. Kemudian silakan tergugat ngomong. Dia jadi wasitnya di tengah. Ya, sehingga kita bergantian mencari solusi. Ya. Pada saat kami minta usulannya apa untuk mediasi ini, apa yang diinginkan, mereka tidak mau mengatakan apa yang diinginkan. Kemudian pada saat giliran kami untuk bicara, rekan saya tadi bicara, ya, langsung disela terus oleh Nikita. Saya sangat kecewa melihat kuasa hukumnya. Jaga dong ini kliennya, ini pengadilan bukan kafe, sebebas-bebasnya untuk bicara. Ya, dijaga kliennya. Klien diam dulu. Masih giliran daripada tergugat untuk bicara. Nanti pada saat kita dikasih waktu, kita bicara lagi. Tadi nggak begitu, klien saya itu tuding begini udah kayak debat di kafe. Langsung saya katakan kepada mediator, ini bukan mediasi. Ini bukan mediasi. Ini keributan di ruang mediasi. Dan hakim otaknya langsung nangkap, betul. Langsung di-cut, mediasi tidak ada lagi, cukup masuk ke pokok perkara. Hakimnya langsung mengerti, karena mediasi memang tidak seperti ini. Baru kali ini dalam hidup kami mengalami mediasi. Saling begini, tudingan begini. Ya. Terus si PH itu, si kuasa hukumnya harus sekolah lagi itu biar tahu dia apa artinya mediasi. Ini pengadilan, bukan warung kopi, bukan kafe. Jadi ya? Sebenarnya tujuan utama ada pihak penggugat untuk menggugat manifestasi ini, sehingga kami mengakui keberadaan kesepakatan itu. Padahal tidak ada sepakat. Tujuannya hanya itu. Tadi sesuai dengan hasil mediasi, pihak penggugat mau menginginkan supaya ini ada sepakat yang 4M itu. Akhirnya kami tanya, 4M sudah diterima, mau 4M lagi? Kan lucu jadinya. Jadi memang kontestasi ini kami bilang halusinasi. Makanya modus dan halusinasi, intinya sebenarnya. Tapi kenapa Dokter Jadwaldes tidak hadir, Pak? Kan ini udah terjadwal mediasinya hari ini. Ini masalah hadir atau tidaknya, tidak ada jadwal hari ini sebenarnya. Hari ini tidak ada jadwal mediasi. Hanya tadi pada waktu sidang pidana, pihak PH-nya terdakwa meminta kepada majelis hakim pidananya untuk diizinkan mediasi. Hakim menetapkan oke. Tapi kan kami tidak bisa mendadak gitu manggil klien kami. Karena ada waktunya terlalu mepet. Makanya kami bilang kami siap hadirkan seperti apa yang kami sampaikan minggu lalu. Kami minta tanggal 10 hari Kamis. Ternyata mediasi hari ini, bagaimana kami menghadirkan mereka? Dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, mediasi telah dilaksanakan tapi gagal. Dan di dalam ruang mediasi tadi kita sempat berteriak bohong itu mungkin poin apa yang dianggap berbohong sama Abang? Dia membahas masalah materi pidana. Pidana yang dibahas. Untuk apa kami layani? Ini mediasi mencari solusi. Cari perdamaian. Cari perdamaian. Untuk apa kami layani manusia emosi? Iya. Ini untuk apa? Mediasi Ini bukan masalah kasus pidana mau kita bahas.
Tapi bagaimana mediasi ini bisa mencapai perdamaian? Titik temu. Titik temu. Ternyata yang dibahas pidana. Ngapain kami ladenin pidananya? Silakan mekanisme hukum. Proses pidana silakan jalan, perdatanya silakan jalan. Kalau mediasi itu kan dua prinsipal harus hadir ya Bang ya. Ini Dr. Eja itu. Gelis tahu hari ini ternyata ada mediasi. Tahu, tapi kan mendadak tahunya. Apa yang mau disampaikan mungkin tadi seharusnya kalau datang? Ya, kami hanya menunggu daripada pihak penggugat. Apa sih maunya penggugat? Usulnya Ternyata usulnya 2 minggu lalu hakim mediator meminta supaya pihak penggugat mengajukan proposal. Tadi juga diminta. Tadi juga diminta, tapi penggugat menyatakan itu ada di dalam gugatan. Ya, kalau ada dalam gugatan ngapain kita mediasi? Itu ya masalahnya itu aja. Kan mediasi buntu nih bang, berarti pihak RG juga nggak takut ya buat sidang maju ke pokok perkara gitu? Oh, kami dari awal juga siap aja kok. Ini gugatan manifestasi ini halusinasi nih. Modus. Modus dan halusinasi itu aja. Yang tadi juga dia mintanya itu kok. Intinya apa? Dia hanya minta bahwa 4M itu adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Cuma itu yang dia mau. Kalau itu tadi kita bilang oke, dibawa ke hakim pidana, ini bukan pemerasan, ini kesepakatan. Cuman itu yang mau diambil. Ucapan kami itu kami setujui sebagai kesepakatan, dibawa ke hakim pidana, nih kesepakatan ini bukan pemerasan. Hanya itu yang mau diambil. Mau menyelamatkan diri aja modus. Sekaligus ada tambahan kami bahwa pihak turut tergugat 1, pihak Mabes Polri hadir, dan turut tergugat 2, pihak Kejaksaan Agung hadir. Jadi karena tidak ada tadi kesepakatan dan gagalnya mediasi, maka sidang masuk ke pokok utamanya, pokok perkaranya. Tanggal Ya kurang lebih tanggal 16 lah. tanggal 17 ya. Rabu Rabu tanggal Minggu depan. 16. Kalau majelis hakim utamanya nanti menyetujui tanggal 16, tapi tergantung jadwalnya majelis utama. Ya. Bang, sidang yang satu hari ini dia mungkin dari anggota. Wah, kalau itu kita hanya tertawa, kita tunggu lagi putusan setelah majelis hakim minggu depan ya. Jadi masalah eksepsi begini, saya tambahkan sedikit aja. Sebenarnya eksepsi ini, kalau itu kan dibanyak-banyakin 10 halaman 11 poin. Kalau disingkat ini cuma 3 poin. Ya. Poinnya dia mau membuat perkara perdata investasi ini, seperti tadi kita katakan, dia mau mencoba menghentikan pidananya dengan perdata. Ya. Kemudian dia mau menyampaikan bahwa yang korban ini adalah PT. Makanya saya pakai bajunya Agla Pizza ini loh. Tapi saya datang nggak mewakili PT, tapi mewakili Dr. Eja saya datang, walaupun bajunya sama ya sama Agla Pizza ya. Jadi hanya itu yang jadi eksepsinya, bahwa korbannya PT bukan Dr. Eja. Padahal yang dijelek-jelekkan itu adalah Dr. Eja. Di dalam gugatannya ini sendiri disebutkan ya, kalau dikasih 4M tidak lagi direview jelek, tapi direview bagus selama Dr. Eja ngasih 4M. Jadi korbannya siapa? Dr. M apa PT? Yang digugat juga bukan Dr. Eja yang digugat, bukan PT yang digugat, tapi Dr. Eja yang digugat. Iya. Makanya tuh bolak-balik ini. Jadi korbannya dari gugatan ini ketahuan korbannya itu PT, yang diminta uangnya PT. Kalau dikasih uang 4M, reviewnya nggak jelek lagi tapi bagus terhadap di gugatan perdata. Jadi dari gugatan perdata ini membuktikan eksepsinya itu nggak benar gitu loh. Ya. Nah, kemudian masalah pasal-pasal dakwaan juga dia kupas. Itu kan udah wilayahnya jaksa. Jaksa itu meneliti pokok perkaranya, baru menentukan pasalnya. Ya, kalau misalnya kita laporkan dia pembunuhan, ternyata jaksa melihat adalah penganiayaan yang menimbulkan kematian, jaksa akan membuat pasalnya adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian ditanya lagi bahwa kenapa dakwaan alternatif 1, alternatif 2 itu isinya sama, pasalnya beda. Itulah yang dinamakan alternatif. Dengan cerita seperti itu, yang cerita yang sama di alternatif 1, pasalnya adalah pasal yang dipilih. Kemudian alternatif 2, ceritanya sama, pasalnya pasal yang lain. Itu namanya alternatif. Kemudian di eksepsi dikatakan lagi TPPU ini tidak ada pidana asal. Ya, di situ ada dakwaan kumulatif. Kumulatif pertama lah
tindak pidana asalnya, kumulatif kedua, TPPU-nya. Ya jadi pembuat eksepsi ini mesti banyak belajar lagi, mesti sekolah lagi kayaknya. Jadi membuat dalam eksepsi ini. eksepsinya juga disampaikan bahwa seharusnya melaporkan PT katanya. Tapi yang digugatnya di perdata. Data aja. Jadi di pidana dia bilang itu PT. Ya. Tapi di perdatanya Dr. Eja. Jadi mana mau kita pakai nggak tahu. Tolak belakang. Ini banyak sekali ilmunya pihak kuasa hukum penggugat ini. Luar biasa ilmunya emang. Artinya penolakan eksepsi dari GPU ini menguntungkan pihak Raja Gladys begitu ya bang? Menguntungkan atau tidak itu kan kita sudah mekanisme hukum pidananya. Kita nggak mau campur tangan lagi. Ya. Silakan itu mekanisme hukum. Tinggal nunggu putusan minggu depan, putusan majelis hakimnya menolak atau menerima. Tapi satu yang semua tanyakan, 1 tambah 1 berapa? Coba saya tanya, 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Tahu saya. Salah, 1 tambah 1, 2, salah. Nah, sekolah di mana sih kalian? 1 tambah 1 itu suka-suka saya dong. Kan itu. Tergantung kepentingannya. Sama dengan pihak penggugat menyatakan 368, 369. Tidak ada pembahasan. Kan suka-suka namanya itu. Ya silakan aja di publik dia ngomong, tapi fakta di persidangan itu jelas pembahasan. Itulah. Bang, menanggapi netizen nih katanya Dr. Raja Gladys tidak menghadiri mediasi karena tidak cukup mental untuk menghadapi Kalau masalah itu sama kami nggak ada masalah. Dokter aja kok mau datang tadi. Kalau kami paksa datang pasti datang. Tapi waktunya mepet. Tapi nggak ada yang perlu masalah. Nanti waktu pemeriksaan saksi korban itu datang pasti datang. Pasti datang waktu saksi korban pasti datang. Lagi pula apa sih yang ditakutin? Emang ada harimau lepas di sini apa singa? Makanya dia takut. Sama siapa dia takut? Coba kalau ditanya, takut sama siapa? Kecuali sini ada harimau atau singa dilepas, dia mungkin takut. Ini kan biasa, paling juga ketemu media begini, masa takut sih ketemu media? Hal yang biasa kan? Nggak ada yang menakutkan di sini. Apa teman-teman media ini menakutkan semua, Pak? Makanya dibilang takut? Enggak kan ya? Baik-baik semua kan teman media ya? Iya, baik-baik semua. Oke. Makasih Bang.